Awal mula lahirnya barcode. Saat kita membeli makanan di supermarket, mengambil obat di apotek, menerima paket belanja online, atau bahkan meminjam buku di perpustakaan, hampir selalu ada satu benda kecil yang ikut bekerja di balik semua proses tersebut. Benda itu tampak sangat sederhana. Hanya terdiri dari deretan garis hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda-beda. Sebagian orang bahkan tidak pernah memperhatikannya. Padahal, tanpa keberadaan barcode, dunia modern akan berjalan jauh lebih lambat. Bayangkan seorang kasir harus mengetik harga setiap barang secara manual. Petugas gudang harus mencatat ribuan produk satu persatu. Perusahaan logistik harus memeriksa setiap paket menggunakan tulisan tangan. Kesalahan pencatatan akan jauh lebih sering terjadi. Antrian menjadi lebih panjang. Biaya operasional meningkat. Semua pekerjaan yang hari ini hanya membutuhkan beberapa detik bisa memakan waktu berjam-jam. Namun siapa sangka, teknologi yang kini ada di hampir setiap produk di dunia ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana cara mempercepat proses pembayaran di toko? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke Amerika Serikat pada akhir dekade 1940-an. Saat itu, dunia baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua. Ekonomi mulai bangkit. Supermarket berkembang sangat pesat. Masyarakat membeli lebih banyak barang dibandingkan sebelumnya. Namun pertumbuhan tersebut membawa masalah baru. Semakin banyak produk yang dijual, semakin sulit pula proses pencatatannya. Kasir harus membaca label harga satu persatu. Kesalahan penulisan harga sering terjadi. Proses pembayaran menjadi lambat, terutama ketika toko sedang ramai. Pemilik supermarket mulai mencari solusi. Mereka membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi barang secara otomatis. Pada tahun 1948, seorang mahasiswa pascasarjana di Drexel Institute of Technology bernama Bernard Silver secara tidak sengaja mendengar percakapan yang akan mengubah sejarah. Seorang pemilik supermarket meminta pihak kampus membantu menciptakan sistem otomatis untuk membaca informasi produk saat proses pembayaran. Permintaan itu menarik perhatian Bernard Silver. Ia kemudian mengajak sahabatnya, Norman Joseph Wood Odland, untuk mencoba memecahkan masalah tersebut. Wood Odland adalah seorang insinyur muda yang memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi. Ia percaya bahwa setiap masalah dapat diselesaikan jika dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Berhari-hari mereka memikirkan berbagai kemungkinan. Namun belum ada satupun ide yang benar-benar berhasil. Suatu hari, Wood Odland pergi ke sebuah pantai di Florida untuk mencari inspirasi. Di atas pasir, ia mulai menggambar berbagai pola menggunakan jarinya. Saat itulah ia teringat pada kode Morse. Kode Morse menggunakan titik dan garis untuk menyampaikan informasi. Wood Odland kemudian membayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika titik dan garis tersebut diperpanjang menjadi deretan garis dengan ketebalan yang berbeda? Ia menarik beberapa garis di atas pasir. Semakin lama ia memperhatikan pola tersebut, semakin yakin bahwa ide itu memiliki potensi besar. Deretan garis tersebut dapat mewakili angka dan informasi tertentu. Jika ada alat yang mampu membacanya secara otomatis, proses identifikasi barang bisa dilakukan dalam hitungan detik. Setelah kembali dari pantai, Wood Odland dan Silver mulai mengembangkan konsep tersebut. Pada awalnya, mereka tidak menggunakan bentuk barcode seperti yang kita kenal sekarang. Desain pertama justru berbentuk lingkaran menyerupai sasaran tembak. Mereka percaya bentuk melingkar akan lebih mudah dibaca dari berbagai arah. Konsep itu kemudian diajukan sebagai paten. Pada tahun 1952, paten pertama untuk sistem barcode resmi diberikan kepada Bernard Silver dan Norman Joseph Wood Odland.
Meskipun demikian, masih ada satu masalah besar. Teknologi pada masa itu belum mampu mewujudkan ide mereka. Komputer masih sangat besar. Laser belum berkembang. Sensor pembaca masih lambat dan mahal. Akibatnya, barcode belum dapat digunakan secara praktis. Selama bertahun-tahun, penemuan tersebut hanya menjadi dokumen paten yang tersimpan tanpa penerapan luas. Namun Wood Odland tidak pernah kehilangan keyakinan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti teknologi akan berkembang hingga mampu mewujudkan idenya. Prediksi itu akhirnya menjadi kenyataan. Memasuki dekade 1960-an, perkembangan elektronik berlangsung sangat cepat. Laser mulai dikembangkan. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Sensor optik semakin akurat. Kini, teknologi yang dahulu hanya ada di atas kertas mulai dapat diwujudkan. Perusahaan-perusahaan retail kembali menunjukkan minat terhadap sistem identifikasi otomatis. Mereka sadar bahwa jumlah produk yang dijual terus meningkat setiap tahun. Tanpa sistem baru, proses pembayaran akan menjadi semakin lambat. Berbagai perusahaan mulai mengembangkan standar barcode yang dapat digunakan secara universal. Tujuannya adalah menciptakan satu sistem yang dapat dipakai oleh seluruh produsen dan seluruh toko. Setelah melalui bertahun-tahun penelitian dan diskusi, lahirlah sebuah standar yang kemudian dikenal sebagai Universal Product Code atau UPC. Standar ini memungkinkan setiap produk memiliki nomor identitas yang unik. Dengan demikian, satu alat pemindai dapat membaca jutaan jenis barang yang berbeda. Namun sebuah standar saja belum cukup. Dunia masih membutuhkan satu momen penting yang membuktikan bahwa barcode benar-benar siap digunakan. Momen bersejarah itu akhirnya datang pada pertengahan dekade 1970-an. Sebuah produk sederhana akan menjadi barang pertama dalam sejarah yang dipindai menggunakan barcode di kasir supermarket. Peristiwa tersebut bukan hanya mengubah dunia perdagangan. Ia juga menjadi awal dari revolusi logistik, distribusi, dan sistem inventaris modern yang hingga hari ini digunakan di hampir seluruh negara. Kisah bersejarah itu akan kita bahas pada bab berikutnya, ketika barcode mulai meninggalkan laboratorium dan akhirnya hadir di setiap rak supermarket, gudang, pabrik, hingga menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan modern. Perkembangan barcode dan revolusi dunia retail. Setelah lebih dari 20 tahun sejak konsep barcode dipatenkan, teknologi tersebut akhirnya mencapai titik di mana dunia siap menerimanya. Perkembangan komputer, laser, dan sensor optik membuat gagasan yang dahulu hanya berupa rancangan di atas kertas perlahan berubah menjadi sebuah sistem yang benar-benar dapat digunakan. Namun, menciptakan barcode hanyalah setengah dari perjuangan. Tantangan berikutnya jauh lebih besar. Bagaimana membuat seluruh produsen, toko, distributor, dan perusahaan menggunakan sistem yang sama? Bayangkan jika setiap perusahaan menciptakan barcode dengan bentuk berbeda. Sebuah toko harus memiliki puluhan alat pemindai. Barang dari satu produsen tidak dapat dibaca oleh toko lain. Distribusi menjadi kacau. Karena itulah para pelaku industri menyadari bahwa dunia membutuhkan satu bahasa universal. Pada awal dekade 1970-an, berbagai perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat berkumpul untuk menyusun standar barcode yang dapat digunakan oleh semua pihak. Mereka ingin setiap produk memiliki identitas unik yang dapat dikenali di mana saja. Hasil dari kerjasama tersebut adalah lahirnya Universal Product Code, atau yang lebih dikenal dengan singkatan UPC. Standar ini menetapkan bahwa setiap produk memiliki nomor identitas tersendiri yang diterjemahkan menjadi pola garis hitam dan putih. Dengan demikian, satu alat pemindai dapat membaca jutaan jenis produk tanpa perlu disesuaikan satu persatu. Setelah standar berhasil ditetapkan,
berbagai perusahaan mulai mempersiapkan sistem kasir yang mampu membaca barcode. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Apakah teknologi ini benar-benar dapat digunakan dalam kondisi nyata? Jawaban atas pertanyaan tersebut datang pada tanggal 26 Juni 1974. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam dunia perdagangan modern. Di sebuah supermarket bernama Mars Supermarket yang berada di kota Truck, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, seorang kasir melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memindai sebuah produk menggunakan barcode. Produk tersebut bukan barang elektronik yang mahal. Bukan pula mesin industri. Melainkan sebungkus permen karet Wrigley's Juicy Fruit. Ketika laser mengenai barcode pada kemasan permen tersebut, informasi produk langsung muncul di sistem kasir. Proses yang biasanya dilakukan secara manual kini hanya membutuhkan beberapa detik. Peristiwa sederhana itu menjadi awal dari revolusi global. Permen karet tersebut kemudian disimpan sebagai bagian dari sejarah dan kini menjadi salah satu benda bersejarah yang dikenang sebagai produk pertama yang dipindai menggunakan barcode. Keberhasilan uji coba tersebut membuat banyak supermarket segera mengikuti langkah yang sama. Awalnya memang tidak mudah. Pemasangan sistem baru membutuhkan biaya yang cukup besar. Kasir harus dilatih. Rak-rak toko harus disesuaikan. Produsen juga harus mulai mencetak barcode pada setiap kemasan. Sebagian perusahaan bahkan meragukan apakah investasi tersebut akan memberikan keuntungan. Namun seiring berjalannya waktu, manfaat barcode mulai terlihat dengan sangat jelas. Antrian di kasir menjadi jauh lebih singkat. Kesalahan pencatatan harga berkurang drastis. Setiap transaksi otomatis tercatat di dalam sistem komputer. Pemilik toko dapat mengetahui produk mana yang paling laris hanya dengan melihat laporan penjualan. Barang yang hampir habis dapat segera dipesan kembali. Pengelolaan stok menjadi jauh lebih efisien. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan supermarket. Produsen juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Mereka kini dapat melacak distribusi produk dengan lebih mudah. Perusahaan logistik mengetahui posisi barang di setiap tahap pengiriman. Gudang menjadi lebih terorganisir. Kesalahan pengiriman semakin jarang terjadi. Barcode perlahan menjadi tulang punggung rantai pasok modern. Tidak lama kemudian, teknologi ini menyebar ke berbagai negara. Eropa mengembangkan sistem serupa yang kemudian dikenal sebagai European Article Number atau EAN. Meskipun memiliki sedikit perbedaan dalam format angka, prinsip kerjanya sama. Tujuannya adalah menciptakan sistem identifikasi produk yang berlaku secara internasional. Pada akhirnya, berbagai standar tersebut berkembang menjadi sistem global yang memungkinkan produk diperdagangkan lintas negara dengan lebih mudah. Kini sebuah barang yang diproduksi di Jepang dapat dijual di Indonesia, dipindai di Jerman, atau didistribusikan ke Brasil tanpa harus mengganti sistem identifikasinya. Inilah kekuatan sebuah standar internasional. Memasuki dekade 1980-an, penggunaan barcode berkembang semakin pesat. Tidak hanya supermarket yang memanfaatkannya. Apotek mulai menggunakan barcode untuk mengurangi kesalahan pemberian obat. Perpustakaan menempelkan barcode pada setiap buku agar proses peminjaman menjadi lebih cepat. Rumah sakit menggunakannya untuk mengidentifikasi pasien, sampel laboratorium, hingga persediaan obat-obatan. Perusahaan ekspedisi mulai menempelkan barcode pada setiap paket. Setiap kali paket berpindah lokasi, barcode dipindai sehingga posisi barang dapat diketahui secara real-time. Sistem pelacakan modern yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari peran teknologi sederhana tersebut. Di dunia manufaktur, barcode membantu perusahaan mengawasi proses produksi.
Setiap komponen diberi identitas sehingga perjalanan sebuah produk dapat ditelusuri mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Jika ditemukan cacat produksi, perusahaan dapat segera mengetahui dari mana asal masalah tersebut. Efisiensi meningkat. Biaya operasional menurun. Kualitas produk menjadi lebih terjaga. Yang menarik, sebagian besar konsumen hampir tidak pernah memikirkan bagaimana barcode bekerja. Mereka hanya melihat kasir mengarahkan alat pemindai, terdengar bunyi singkat, lalu harga muncul di layar. Padahal di balik proses yang berlangsung kurang dari 1 detik itu terdapat sistem identifikasi global yang dibangun selama puluhan tahun. Barcode menjadi contoh bagaimana sebuah teknologi yang tampak sederhana mampu mengubah cara dunia bekerja. Namun perkembangan teknologi tidak pernah berhenti. Ketika komputer semakin kecil dan internet mulai berkembang pesat, kebutuhan akan sistem identifikasi yang mampu menyimpan informasi lebih banyak mulai muncul. Barcode 1 dimensi memiliki keterbatasan. Ia hanya mampu menyimpan sejumlah kecil data. Dunia membutuhkan teknologi baru yang lebih fleksibel. Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan penerus barcode, yaitu QR Code, yang mampu menyimpan informasi berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan barcode biasa. Meskipun demikian, barcode tidak pernah benar-benar tergantikan. Hingga hari ini, miliaran barcode masih dicetak setiap tahun dan tetap menjadi bagian penting dari perdagangan global. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana barcode berhasil bertahan di era digital, beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern, serta mengapa garis-garis hitam putih sederhana itu masih menjadi fondasi penting bagi industri, logistik, dan kehidupan manusia di abad ke-21. Barcode di era digital dan kehidupan modern 5. Memasuki dekade 1990-an, dunia mulai memasuki era digital. Komputer menjadi semakin cepat, internet mulai digunakan secara luas, dan perdagangan internasional berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan produk berpindah dari satu negara ke negara lain setiap hari, sementara perusahaan harus memastikan setiap barang tiba di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Di tengah perubahan besar tersebut, barcode justru menjadi semakin penting. Teknologi yang awalnya hanya digunakan untuk mempercepat pembayaran di supermarket kini berubah menjadi tulang punggung sistem perdagangan global. Tanpa barcode, hampir mustahil mengelola miliaran produk yang beredar di seluruh dunia setiap tahunnya. Bayangkan sebuah gudang raksasa yang menyimpan jutaan barang. Mulai dari makanan, pakaian, elektronik, obat-obatan, hingga suku cadang kendaraan. Jika setiap barang harus dicatat secara manual, dibutuhkan ribuan pekerja hanya untuk mengetahui lokasi penyimpanannya. Kesalahan pencatatan akan sangat sering terjadi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari sebuah produk bisa mencapai berjam-jam. Barcode mengubah semuanya. Setiap barang memiliki identitas unik. Begitu sebuah kotak masuk ke gudang, barcode langsung dipindai. Sistem komputer secara otomatis mencatat lokasi penyimpanan, jumlah stok, tanggal masuk, dan tujuan distribusinya. Ketika barang dipindahkan ke rak lain, diproses untuk dikirim, atau diterima pelanggan, barcode kembali dipindai. Semua perubahan langsung tercatat secara otomatis. Karena itulah perusahaan dapat mengetahui posisi suatu barang hanya dalam hitungan detik. Kemajuan ini menjadi fondasi berkembangnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Saat seseorang membeli sebuah produk secara daring, sistem gudang segera menerima informasi tersebut. Petugas mengambil barang dari lokasi yang telah ditentukan oleh komputer. Barcode dipindai untuk memastikan produk yang diambil benar. Kemudian barang dikemas, diberi label pengiriman, dan kembali dipindai sebelum masuk ke kendaraan distribusi. Seluruh proses tersebut berlangsung sangat cepat berkat teknologi barcode.
Perusahaan logistik juga mengalami perubahan besar. Setiap paket yang dikirim memiliki barcode unik. Ketika paket berpindah dari gudang ke truk, dari truk ke pusat distribusi, hingga akhirnya ke tangan kurir, barcode akan dipindai di setiap titik perjalanan. Melalui proses inilah pelanggan dapat mengetahui posisi paket mereka secara hampir waktu nyata. Fitur pelacakan yang kini dianggap biasa ternyata bergantung pada sistem barcode yang bekerja tanpa henti di belakang layar. Tidak hanya perdagangan. Dunia kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling banyak memanfaatkan barcode. Di rumah sakit modern, setiap pasien biasanya menerima gelang identitas yang dilengkapi barcode. Melalui satu kali pemindaian, tenaga medis dapat mengetahui identitas pasien, riwayat pengobatan, alergi terhadap obat tertentu, hingga jadwal tindakan medis. Langkah sederhana ini membantu mengurangi risiko kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Obat-obatan juga diberi barcode. Sebelum diberikan kepada pasien, petugas memindainya terlebih dahulu untuk memastikan jenis obat, dosis, dan penerima sudah sesuai. Teknologi sederhana tersebut telah membantu meningkatkan keselamatan pelayanan kesehatan di berbagai negara. Di bidang farmasi, barcode juga berperan penting dalam mengendalikan distribusi obat. Perusahaan dapat melacak perjalanan produk mulai dari pabrik hingga apotek. Jika ditemukan masalah pada suatu batch produksi, produk tersebut dapat segera ditarik dari peredaran dengan lebih cepat. Industri penerbangan pun tidak dapat dipisahkan dari barcode. Setiap koper yang didaftarkan di bandara akan diberi label barcode. Saat koper berpindah dari meja check-in menuju sistem penyortiran otomatis, kemudian masuk ke pesawat, hingga tiba di bandara tujuan, barcode terus dipindai. Teknologi ini membantu memastikan setiap bagasi mengikuti pemiliknya ke tujuan yang benar. Tanpa barcode, kemungkinan koper tertukar atau hilang akan jauh lebih besar. Di dunia perpustakaan, barcode telah menggantikan sistem pencatatan manual. Setiap buku memiliki identitas unik. Proses peminjaman dan pengembalian kini hanya membutuhkan beberapa detik. Petugas tidak lagi harus menulis data satu persatu seperti pada masa lalu. Bahkan di bidang manufaktur modern, barcode masih memegang peranan yang sangat penting. Sebuah mobil terdiri dari puluhan ribu komponen. Setiap bagian diberi barcode agar proses perakitan dapat dipantau secara akurat. Jika suatu hari ditemukan kerusakan pada salah satu komponen, perusahaan dapat mengetahui kapan komponen tersebut diproduksi, dari pemasok mana asalnya, hingga kendaraan mana saja yang menggunakannya. Kemampuan pelacakan inilah yang membuat proses penarikan produk menjadi jauh lebih efektif. Memasuki abad ke-21, barcode mulai berkembang dalam berbagai bentuk. Selain barcode satu dimensi yang terdiri atas garis-garis hitam putih, muncul pula barcode dua dimensi yang mampu menyimpan informasi lebih banyak. Perkembangan ini melahirkan teknologi seperti QR Code, data matrix, dan berbagai sistem identifikasi lainnya. Meskipun demikian, barcode klasik tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Warisan barcode dan teknologi yang terus menggerakkan dunia 6. Perjalanan barcode adalah bukti bahwa sebuah inovasi sederhana mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi dunia. Deretan garis hitam dan putih yang tampak biasa ternyata telah menjadi salah satu fondasi terpenting dalam sistem perdagangan modern. Dari sebuah ide yang lahir di pantai Florida pada akhir tahun 1940-an, barcode berkembang menjadi bahasa universal yang dipahami oleh hampir setiap mesin pemindai di dunia. Selama puluhan tahun, teknologi ini telah membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Hari ini, kita mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk membayar belanjaan di supermarket. Namun di balik bunyi singkat ala pemindai yang terdengar sederhana, terdapat perjalanan panjang inovasi, penelitian,
serta kerja keras para ilmuwan dan insinyur yang berlangsung selama puluhan tahun. Barcode telah mengubah cara dunia mengelola barang. Di masa lalu, setiap produk harus dicatat secara manual. Harga ditulis dengan tangan. Jumlah stok dihitung satu persatu. Kesalahan pencatatan sering terjadi. Barang hilang tanpa diketahui. Antrian pelanggan menjadi panjang. Semua pekerjaan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Kini semuanya berubah. Melalui satu kali pemindaian, identitas sebuah produk langsung dikenali oleh sistem komputer. Harga muncul secara otomatis. Jumlah stok langsung diperbarui. Data penjualan tersimpan tanpa harus dicatat kembali. Proses yang dahulu membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Perubahan tersebut tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Usaha kecil pun memperoleh manfaat yang sama. Toko kelontong, apotek, toko buku, hingga minimarket dapat mengelola ribuan produk dengan lebih mudah berkat barcode. Di balik layar, jutaan pemindaian barcode terjadi setiap menit di seluruh dunia. Di pelabuhan internasional, petugas memindai kontainer sebelum dikirim ke berbagai negara. Di gudang logistik, ribuan paket bergerak secara otomatis mengikuti sistem penyortiran yang dikendalikan komputer. Di rumah sakit, tenaga medis memindai gelang pasien untuk memastikan setiap tindakan dilakukan kepada orang yang tepat. Di perpustakaan, barcode membantu jutaan buku dipinjam dan dikembalikan setiap hari. Di bandara, koper para penumpang dipindai agar dapat mengikuti penerbangan yang benar. Sebagian besar orang tidak pernah menyadari semua proses tersebut. Namun tanpa barcode, hampir seluruh sistem distribusi modern akan berjalan jauh lebih lambat. Kemajuan teknologi memang terus menghadirkan berbagai inovasi baru. QR Code mampu menyimpan informasi lebih banyak. Teknologi RFID memungkinkan identifikasi tanpa harus dipindai secara langsung. Kecerdasan buatan mulai membantu mengelola gudang secara otomatis. Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat ke dalam satu jaringan digital. Meski demikian, barcode tetap bertahan. Mengapa? Karena teknologi ini memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Biaya pembuatannya sangat murah. Dapat dicetak di hampir semua jenis kemasan. Mudah dibaca. Standarnya digunakan di seluruh dunia. Perangkat pemindainya tersedia hampir di setiap toko, gudang, rumah sakit, dan pusat distribusi. Selama puluhan tahun, barcode telah membuktikan bahwa kesederhanaan seringkali menjadi kunci keberhasilan sebuah teknologi. Kedepan, barcode diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan sistem digital yang lebih canggih. Sebuah produk mungkin tidak hanya memiliki barcode sebagai identitas. Ia akan terhubung dengan basis data berbasis awan, kecerdasan buatan, dan sistem pelacakan global yang mampu memberikan informasi secara langsung kepada produsen maupun konsumen. Bayangkan ketika Anda membeli sebuah produk makanan. Dengan satu kali pemindaian, Anda dapat mengetahui lokasi asal bahan bakunya, tanggal panen, proses produksi, jalur distribusi, hingga sertifikasi kualitasnya. Semua informasi tersebut dapat diakses dalam hitungan detik. Di dunia industri, robot-robot pintar akan terus menggunakan barcode sebagai salah satu cara mengenali komponen yang harus dirakit. Di gudang otomatis, kendaraan tanpa pengemudi dapat membaca barcode untuk menentukan lokasi penyimpanan barang. Sementara di sektor kesehatan, sistem identifikasi pasien akan semakin akurat berkat kombinasi barcode dengan teknologi digital lainnya. Meskipun bentuk dan cara penggunaannya terus berkembang, prinsip dasar barcode tetap sama. Memberikan identitas yang unik kepada setiap objek sehingga dapat dikenali dengan cepat dan akurat.
Inilah alasan mengapa teknologi yang ditemukan lebih dari setengah abad lalu masih tetap relevan hingga sekarang. Perjalanan barcode juga memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Sebuah inovasi besar tidak selalu lahir dari teknologi yang rumit. Kadang-kadang, perubahan terbesar justru datang dari solusi sederhana terhadap masalah sehari-hari. Norman Joseph Wood Odland dan Berna Silver tidak pernah berniat mengubah dunia. Mereka hanya ingin mempercepat proses pembayaran di supermarket. Namun ide sederhana itu akhirnya berkembang menjadi teknologi yang digunakan miliaran kali setiap hari di seluruh dunia. Warisan mereka tidak hanya berupa deretan garis hitam dan putih. Warisan terbesar mereka adalah cara berpikir bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui kreativitas, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Hari ini, barcode mungkin terlihat biasa. Namun tanpa kehadirannya, kehidupan modern akan jauh lebih lambat, lebih rumit, dan kurang efisien. Teknologi ini telah menjadi bagian dari setiap perjalanan produk yang kita gunakan. Mulai dari saat diproduksi di pabrik, disimpan di gudang, dikirim melintasi benua, dipajang di rak toko, hingga akhirnya berada di tangan konsumen. Barcode bekerja tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa banyak orang yang menyadarinya. Namun setiap garis hitam dan putih itu adalah simbol dari revolusi besar yang telah mengubah perdagangan dunia. Dan kemungkinan besar, selama bertahun-tahun ke depan, barcode akan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, berdampingan dengan berbagai teknologi baru yang terus bermunculan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang sejarah barcode yang ada di mana-mana, mulai dari lahirnya sebuah ide sederhana pada akhir tahun 1940-an hingga menjadi salah satu teknologi paling penting dalam sejarah perdagangan modern. Jika Anda menikmati video sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya, berikan like jika video ini menambah wawasan Anda, dan share kepada teman, keluarga, maupun siapa saja yang ingin mengetahui kisah luar biasa di balik teknologi yang kita gunakan setiap hari. Dukungan Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah teknologi, penemuan, serta inovasi yang telah mengubah peradaban manusia. Terima kasih telah menonton, tetap semangat untuk terus belajar, dan sampai jumpa di video sejarah berikutnya.